Tapi orang-orang yang sudah punya tujuan hidup, mengenali dirinya, punya value yang sama, dia akan mendekat. Sebagai part of our lives gitu yang nggak bisa kita deny. Jadi ketika kita ngomong bertumbuh, itu harus dirangkul si anjing buduknya. Harus konsisten, punya komitmen, itu benar banget. Dan itu akan menjadi jauh lebih mudah ketika teman-teman di sini itu bisa tahu tujuannya apa, maunya kemana, arahnya apa, value-nya apa. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya ya. Teman-teman, kalau ngikutin YouTube channelnya Lucy dari awal sampai sekarang, kita sudah bergerak begitu banyak, mulai dari bicara soal life purpose, sampai sekarang kita mulai sampai kepada lingkungan. Tujuannya apa sih kita ngobrolin begitu banyak hal dengan narasumber yang keren-keren gitu? Tujuannya apa ya sebetulnya? Kalau kita lihat tujuannya cuma satu sih teman-teman, kita bisa belajar dari pengalaman narasumber kita gitu ya, supaya kita bisa terus-menerus bertransformasi dan menjadi versi diri kita yang lebih baik. Kan kita nggak bisa nggak bertransformasi dalam kehidupan ini, ya nggak teman-teman? Nah hari ini kita akan ditemani oleh Mbak Ayu seperti biasa ya, yang sangat luar biasa dalam bertanya dan menggali pengalaman dari narasumber kita. Terus juga kita ditemani oleh sahabat kami ya, Mas Dimas namanya, Mas Dimas Aji. Beliau adalah founder dari Acuan Hidup, sebuah yang diawali dari sebuah komunitas. Menarik untuk melihat bagaimana Mas Dimas nanti menceritakan pengalamannya hidup dalam sebuah lingkungan yang kadang-kadang tidak mendukung dalam pencapaian tujuan dari hidupnya Mas Dimas gitu. Tanpa berlama-lama, kita panggil aja teman-teman kita ini untuk kita ngobrol sama-sama ya. Senang banget ya, akhirnya kita bisa bertatap langsung dengan foundernya Acuan Hidup. Wih. Mas Dimas, aku mau langsung aja nih dalam perjalanannya. Kemudian pada akhirnya Acuan Hidup seperti yang Mbak Lucy tadi bilang, dari komunitas pada akhirnya sekarang sudah menjadi konsultan, menjangkau lebih banyak orang, tangannya lebih panjang, bisa membantu dan merangkul lebih banyak orang, begitu kan ya. Dalam perjalanannya itu pernah nggak sih berhadapan dengan satu lingkungan yang kayaknya tuh berat banget, yang kayaknya nggak mendukung? Itu gimana, Mas? Jadi ada satu titik dan beberapa momen di kehidupanku itu aku ada upaya untuk melakukan transformasi diri. Kenapa? Karena pada saat itu tuh aku ngerasa I'm lost. Aku merasa kayak aku tuh mau apa, nggak tahu purpose hidupku tuh apa gitu. Kalau dulu kita episode 1 sampai kemarin udah banyak bahas tentang purpose hidup, itu ya bener, kalau orang nggak tahu purpose hidupnya itu, gue nggak tahu mau ke kiri apa ke kanan gitu kan. Aku ada di posisi itu dan I'm feeling so lost pada saat itu. Nah, akhirnya aku jatuh ke drugs, aku jatuh ke dunia-dunia yang nggak bagus-bagus deh, yang nggak bagus, nggak bisa jadi contoh gitu. Akhirnya otomatis lingkungan pertemananku itu yang seperti itu, menarik orang-orang yang nggak punya tujuan juga gitu, frekuensinya sama. Iya, gitu. iya. Akhirnya aku jadi aku juga nggak tahu gitu value hidupku tuh apa pada saat itu. Iya, iya. Akhirnya ada satu kejadian besar dalam hidupku sekitar tahun 2013. Aku pernah berurusan dengan kepolisian. Ya, itu karena drugs dan aku ditangkap gitu-gitu. Wah, itu aku bener-bener hancur banget. Hancur kenapa? Karena pertama pada saat itu lagi proses pencarian, lagi searching proses nih. Zamannya baru nyari kerja lah, 2012-2013. Yang kedua, kayak kakak lo, adek lo itu semuanya udah jadi, semuanya berprestasi. Nah, ada stigma-stigma itu juga Mbak Ayu, Bu Lucy sebenarnya yang memicu aku siapa, gue tuh siapa, kakak gue kayak gini, adek gue kayak gini, gue tuh bisa apa, ada kayak gitunya. Dikompar akhirnya ya, ngomong diri sendiri ya. Iya. Terus akhirnya berjalannya waktu, aku dikirimlah ke bimbingan konseling gitu dengan psikolog. Terus berjalan rutin. Habis itu udah selesai, akhirnya terjadi lagi kejadian besar lagi. Dalam perjalanan sekitar 2018-2019, aku tuh
melakukan sesuatu yang apa sih, memalukan lah pokoknya. Terus akhirnya ada stigma lagi di keluarga tentang Dimas itu kayak gimana gitu kan. Itu benar-benar bikin aku nggak nyaman. Iya, Nah, iya, iya. mulailah tuh konseling lagi. Akhirnya aku mulai mendapat pencerahan. Ya Hmm. udah, gue kayaknya mulai tahu nih gue mau kemana. Di situ dikasih aku di salah satu bimbingan psikolog yang aku rutin ini, em, dia bilang gini, Dimas, kita itu sebenarnya sebagai manusia adalah kapal, nakoda kapal. Kamu tuh mau ke pulau impian ke kanan, atau kamu mau ke kiri jauh dari pulau impian kamu. Soalnya sebagai kapal, sebagai nakoda, pasti kan diterjang diterjang apa? Ombak dan badai kan. Nah, gimana caranya kamu bisa membawa diri kamu, mengelola diri kamu itu ke arah tujuan kamu, ke pulau impian kamu gitu. Akhirnya, Iya. oh, salah satunya itu adalah eh, cari teman-teman yang positif. Nah, aku di situ udah mulai terbuka tuh tentang pergaulan. Gue maksudnya pergaulan gue mungkin sekarang belum tepat untuk mendukung gue ke arah pulau impian gue Hmm, hmm, gitu. Bahkan kalau misalnya aku bilang gitu, Dim, ayo kita sebagai anak muda kita nongkrong yuk, mabuk-mabuk misalnya. hmm. Aku udah bisa bilang enggak pada saat itu ya. Dalam berjalannya waktu, aku mulai dapet tuh touch-nya. Aku mau kemana, Hmm, terus cara membawa diriku ke pulau impian gimana, cara menghadapinya gimana, mulai hmm, dapet touch-nya. Akhirnya makin makin apa ya? Makin punya karakter untuk hmm. membawa diriku gitu. Udah ngenalin diri sendiri akhirnya ya. Hmm. Iya, Gitu, kira-kira gitu sih Bu iya, Lucy, iya. Tapi Mbak Bayu. Lucy, Hah? menariknya tuh sampai akhirnya dapet touch-nya gitu. Oh ya, ini akhirnya tahu nih gitu. Tadi kan Mas Dimas sempat akhirnya gue dapet nih touch-nya Mm-mm. tuh seperti apa gitu. Hmm. Itu insight-nya gimana? Mulainya gimana? Yang dipikiran Hmm. saat itu apa? Harapannya kan sekarang yang nonton yang mungkin kapalnya juga lagi nyasar nggak tahu kemana gitu kan Iya, ya. iya, Kemudian iya. nonton nonton kita kebetulan gitu kan Hmm. dituntun sama Tuhan untuk nonton kita. Terus kemudian mereka juga dapat insight gitu. Oke, Hmm. touch-nya adanya dari sini nih bisa pada akhirnya. Nggak Uh, muncul tiba-tiba gitu aja kan Mas Dimas? Apa nggak akhirnya bangun mungkin. tidur aha gitu kan? Enggak Ah, dong. ah, ah. Aku punya punya kayak tips menarik untuk kayak gini ya. Jadi sebenarnya badai terus ombak itu kan sebenarnya kayak stres, tekanan, semua yang nggak enak di dalam hidup, atau bisa dibilang seperti jerat kehidupan, ya kan? Bisa aja dalam jalannya kita mau sampai ke pulau impian kita tuh, jerat itu kan bisa datang dari pikiran masa lalu atau pikiran sekarang, situasi yang membuat kita punya pikiran buruk sekarang jadi kita kapalnya goncang, jadi nggak firm lagi untuk ke kanan ke pulau impian, atau bahkan dari jerat di masa depan yang sebenarnya itu belum terjadi tapi kita takut duluan. Mm-mm, mm-mm, mm. Kita mau ke kanan tapi udah ada ketakutan macam-macam, nanti kalau gue ke kanan takutnya ada ini lagi, ya udah deh gue ke lurus dulu, Mm-mm, gue mm-mm, pause dulu kapalnya atau bahkan tarik kiri nakodanya makin mm. jauh gitu kan. Ya, Nah, yang ya. menarik sebenarnya itu berhubungan dengan mengelola mengelola pikiran juga. Nah, aku dikasih satu ada analogi yang bagus. Anjing buduk, anjing jelek. Suatu hari aku ditanya gini, Dimas, kamu cat person apa dog person? Aku jawab, aku dog person, Mbak. Aku bilang gitu ke Mm-mm, psikologku. Oke, Dimas bayangin ya, ini ada satu anjing anjing buduk, jelek, anjing yang buruk rupa sekali, penuh luka, mm-mm, dekat-dekat ke kaki Dimas. mm-mm, Apa yang akan Dimas lakukan? Terus aku jawab, yang akan aku lakukan, mungkin aku nggak akan pegang-pegang dia karena dia punya luka banyak. Tapi aku akan kasih dia makan, ya kan? Nah, Dimas, bagus. Berarti kamu nggak ada pikiran untuk jahatin anjing itu sebagai makhluk hidup. Tapi Dimas, coba deh kamu bayangin, kamu telepon teman kamu, bilang, bro, gue punya anjing buduk nih. Kebetulan gue masih ada anjing yang bagus. Lo mm-mm, mau nggak ngerawat mm-mm. anjing buduk gue? Dan teman kamu, Dimas, akan jawab, nggak bisa bro, gue juga punya anjing buduk yang harus gue pelihara. Nah, sebenarnya analogi anjing buduk ini, anjing buduk itu segala ketakutan,
segala kekurangan kita, segala kegelisahan kita yang harus sebenarnya itu nggak boleh kita tolak, harus kita rangkul, kita terima sebagai bagian, sebagai part of our lives gitu, yang nggak bisa kita deny. Jadi ketika kita ngomong bertumbuh, itu harus dirangkul si anjing buduknya. Kita ajak ngomong, misalnya pikiran jelek muncul, kita anggap aja si anjing buduk tuh lagi ada. Kita ajak ngomong seperti, tenang, kita lagi working for it, ini akan selesai kok. Lama-lama dia menjadi anjing yang baik gitu, karena kita rawat gitu. Dan itu akan mensupport kita untuk sampai ke tujuan kita di kanan tadi, Pulau Impian. Mbak Lucy, kalau dari kemudian kita melihatnya proses transformasi, bagian dari merangkul kekurangan kita, merangkul kelemahan kita, itu kita bisa lihatnya sebagai bagian apa, Mbak? Iya, kalau ngelihat dari proses transformasi diri, sebetulnya bagian dari mulai menyadari sih sebetulnya saya itu siapa, gitu, ya kan? Karena saya itu siapa kan saya terdiri dari berbagai macam aspek ya. Ada saya yang bagus, ada saya yang jelek juga, gitu kan? Benar. Bahwa sebetulnya ada saya yang bagus itu yang perlu kita kembangkan lebih besar lagi. Namun ketika ada saya yang jelek, nggak mesti langsung harus dibuang karena itu kan bagian dari diri saya ya. Tapi gimana saya kemudian menerimanya sebagai bagian dari pertumbuhan saya sih, kalau saya melihatnya begitu. Dan yang menarik adalah ketika kita sudah bisa merangkul diri kita dengan nyaman, kita juga jadi mengeluarkan sebuah energi yang nyaman kepada lingkungan sekitar kita gitu. Kalau ngomongin soal ceritanya Dimas tadi ya, bicara soal energi yang kita keluarkan ketika kita sudah menyadari diri kita siapa. Dari ceritanya Dimas juga, ketika Dimas sudah berubah dan akhirnya sudah bisa menerima diri Dimas apa adanya dengan perubahan-perubahan, mengikuti proses perubahan di dalam diri Mas Dimas, kan orang-orang yang datang ke tempat Mas Dimas juga orang-orang yang berbeda gitu. Di episode yang sebelumnya Mbak Yu kalau ingat kita bicara soal magnet itu kan, ya kan? Iya. Tadi kalau di awal ceritanya Mas Dimas sebenarnya mirip juga waktu Mas Dimas mengatakan aku jadi ketemunya sama orang-orang yang nggak benar juga gitu, mainnya sama mereka gitu kan, karena sebetulnya yang kamu proyeksikan kan seperti itu. Kalau bicara soal teori kan apa yang ada di dalam diri kita proyeksikan keluar kan. Jadi kalau diri kita tuh adalah diri orang yang pemberontak yang nggak tahu mau jadi apa, maka gestur kita akan seperti itu, bahasa kita akan seperti itu, gerak tubuh kita akan seperti itu, tentu akan menarik orang-orang yang seperti itu ke dalam hidup kita. Karena pada dasarnya orang akan merasa sangat nyaman dengan orang yang mirip gitu. Yes. Jadi orang yang nggak karu-karuan, yang lagi nggak punya tujuan, orang-orang yang lagi nakal-nakal, yang lagi punya keinginan yang jelek-jelek itu, melihat nih orang nyaman nih, saya nyaman sama Dimas karena Dimas mirip sama saya, maka mendekatlah dia. Dan ketika Dimas berubah menjadi orang yang lebih punya tujuan, sudah merangkul hidupnya baik dan buruk tadi, sudah bisa menerima dirinya, nyaman dengan dirinya sendiri, maka orang-orang yang jelek-jelek tadi udah nggak nyaman sama Mas Dimas, ya dia pergilah. Gitu. Tapi orang-orang yang sudah punya tujuan hidup, mengenali dirinya, punya value yang sama, dia akan mendekat karena nyaman dengan Mas Dimas yang sekarang. Gitu sih Mbak Ayu gitu. Frekuensi kali ya, karena memang kita frekuensinya sama, frekuensinya sejalan. Jadi pada akhirnya kita akan menarik orang dengan frekuensi yang sama gitu ya. Benar banget. Kalau bicara soal frekuensi, mungkin ada analogi yang menarik yang teman-teman semua yang mendengar ini bisa menarik pembelajaran lah ya. Kalau kita bicara soal frekuensi, kan kita ini kayak frekuensi radio gitu ya. Saat kita punya frekuensi baik, terus kita masuk ke sebuah lingkungan yang frekuensinya jelek, orang-orangnya negatif, semuanya nakal-nakal, semuanya punya pikiran yang jelek gitu. Kitanya positif, kita masuk ke sana. Kemungkinannya kan cuma 2 kan? Iya nggak sih? Yeah. Kita ikutan ke bawah frekuensinya dia, akhirnya menjadi sama seperti mereka, atau kita membawa frekuensi yang lebih positif, mereka yang ikut sama kita kan? Nah, pertanyaannya adalah jadi menarik. Kita mau yang mana gitu? Of course kita nggak mau lah ikut menjadi lebih negatif, terbawa ke frekuensi mereka. Kalau kita pengen membawa mereka menjadi frekuensi yang lebih positif, pilihannya cuma memperbesar frekuensinya kita kan. Artinya kita harus jadi lebih kuat di dalam positivity-nya kita gitu. Dan itu nggak mudah. Itu nggak mudah sebetulnya. Bu Lucy, dari pengalaman aku ya, gitu ya. Iya Mas. Bu Lucy, Mbak Ayu, sebenarnya dari cerita analoginya Bu Lucy tadi, itu walaupun kita udah di
frekuensi positif pun tuh ada aja gitu yang mau narik-narik gitu kan. Iyalah, iya. Nyapit-nyapit kita kayak kepiting. Nah, itu tuh Bu yang namanya analogi crab mentality. Jadi ketika kita udah settle dengan purpose kita di atas dan it works, ada aja gitu orang-orang lama atau orang-orang netizen yang nggak suka gitu ya, yang kayak berusaha narik-narik kita dengan cara misalnya nyinyir kayak lu dulu kayak gini, sekarang lu jadi gini, bullshit lah gitu. Sebenarnya narik atau udahlah lu nggak usah gitu-gitu banget, ikut kita lagi aja lah, ngapain sih lu munafik gitu. Jadi sebenarnya kan kayak dia berusaha mencapit kita either untuk masuk ke frekuensi mereka lagi atau agar biar kita jatuh aja gitu kan. Iya. Tapi sebetulnya bukan membela ya, bukan membela para crab itu gitu ya. Aku kadang-kadang berpikir begini, mungkin kita perlu melihat dari sudut pandang yang berbeda juga ya. Bisa jadi niatan mereka nggak jahat, karena gini, buat mereka yang benar adalah hidupnya mereka gitu, iya kan? Yeah. Dan pada saat mereka melihat nih Dimas sudah mulai bergerak ke arah yang berlawanan nih, mereka mencoba menolong kamu gitu sebetulnya. Mas nggak usah ke situ, Mas sini, kembali aja ke tempat yang dulu lebih nyaman. Tapi itu kan sudut pandang mereka gitu. Ya, iya, kan? Kacamata mereka. Iya, kacamata mereka. Kadang-kadang kadang-kadang menurut aku toxic friend atau orang-orang yang dianggap crab mentality bisa jadi niatannya nggak seperti itu. Bisa jadi niatan mereka adalah mengembalikan teman kita itu ya yang sekarang sedang berubah itu ke tempat yang lebih nyaman, karena nyamannya mereka begitu gitu. Belajar ikutan training itu buat mereka itu ngaco gitu, itu ngaco, itu nggak bener gitu, sehingga mereka mau menyelamatkan Dimas. Ayo Mas kembali ke in a bad way. in a bad way. Tapi artinya kan gimana Mbak? Iya, artinya kan sebetulnya instead of kita nyalahin atau menjudge mereka jahat ya, mungkin kita lebih harus berempati ya kepada mereka bahwa mereka belum paham apa yang lebih baik untuk hidup mereka gitu kan. Kalau aku ya. Iya. Dari sudut pandangku begitulah, Mbak. Tapi kalau mau mensiasati itu, kalau menurutku sih ya Mbak ya, kalau aku selalu berpandangan gini, nggak ada hal di dunia ini yang bisa kita kontrol selain dua hal, yaitu perspektif kita terhadap satu hal, sama bagaimana kita akan merespon apa yang terjadi di lingkungan kita. Udah itu doang dua. Yes. Mau orang punya crab mentality, mau orang punya apa segala macam, itu sebetulnya berbalik kepada bagaimana kita menggunakan perspektif kita mensiasati itu, sama bagaimana kita akan berespon terhadap itu gitu. Karena nggak ada yang bisa kontrol yang lainnya gitu. Kayak maksudnya kayak netizen gitu, saat kita mau maju gitu kan, saat kita mau maju bikin ini bikin itu, tiba-tiba ada komen orang yang begini ya kita nggak bakalan bisa nahan dan mengontrol jempol mereka untuk komen apa-apa kan. Yang bisa kita kontrol cuma apa, persepsi kita. Jadi komen mereka itu mau kita persepsikan apa, sesuatu yang buat kita jatuh dan kebanting, atau sesuatu yang justru lift kita menjadi lebih baik, atau kita mau menanggapinya sebagai satu hal yang netral, which is kita anggap bahwa ya udah lo kan nggak ngerti apa-apa, lo juga gue tahu benar banget, maksudnya nggak terlalu signifikan dalam hidup gue, jadi gue nggak akan menganggap satu komen lo sebagai satu hal yang penting gitu, jadi udah netral aja. Yang bisa kita kontrol kan itu ya, kita nggak bisa kontrol yang lain loh. Maksudnya mereka mau berbuat kayak gimana, sama kita mau merespon apa gitu, apakah gue mau jadiin itu jadi Insta war atau tweet war gitu ya, atau gue mau diemin aja, atau justru gue mau bilang terima kasih ya gitu udah memberikan feedback buat gue, ini jadi masukan buat gue yang ini thank you banget. Artinya kan dengan lo mengkritik, lo melakukan banyak hal seperti itu kan, dia ngasih usaha loh, at least dia nonton, at least dia menginvestasikan waktunya untuk melihat channel kita gitu kan. Pun kalau komennya jelek, dia udah mengorbankan sesuatu dari dalam diri dia gitu loh untuk ini gitu kan. So we have to say thanks gitu. Nah itu kan pilihan itu kan balik lagi ke kita gitu. Jadi kalau menurutku ya di luar sih boleh ada banyak hal gitu. Nah cuma kita balik lagi harus punya perspektif itu. Cuma Mbak Lucy dan Mas Dimas ya, mungkin nanti aku nanya ke Mbak Lucy tuh, gimana untuk membantu atau membuat orang sadar bahwa yang bisa dia kontrol itu cuma dua hal tersebut gitu. Nah kalau Mas Dimas juga waktu itu menemukan insight bahwa ya terserah deh lo mau apa, gue tetap berjalan lurus sesuai dengan tujuan gue gitu. Nah itu yang membuat teguh seperti itu apa gitu. Itu gimana Mas Dimas? Sebenarnya gini sih, sebenarnya gini sih, kita mesti punya keyakinan yang kuat akan kemampuan diri kita dulu. Kita harus yakin
Jangan meragukan kemampuan diri kita. Tapi kita harus tarik lagi ke tadi tuh. Kita harus masuk dulu ke dalam diri kita biar tahu kekurangan kita apa, yang harus apa, apa sih yang harus kita lengkapi untuk sampai ke tujuan kita. Terus kelebihan apa sih yang bisa kita berdayakan dengan tepat dan nggak berlebih gitu ya. Tepat deh, pokoknya tepat gitu. Jadi kan dari situ kita mulai punya karakter yang kuat juga untuk bisa mengontrol diri dan situasi gitu. Membawa diri lah. Iya, iya. Karena salah satu kebutuhan utamanya manusia juga adalah punya sense of control terhadap dirinya. Itu sebenarnya kebutuhan manusia. Kalau teman-teman mau, Ya, itu gue setuju banget tuh. iya, kalau ya ada psikolog di sini ya, lupa ya. Ya kalau teman-teman mau baca, mungkin silahkan baca-baca buku psikologi atau bisa baca bukunya David Rock ya, yang tentang status konsepnya dia gitu kan. Ya salah satu yang memang sangat dibutuhkan oleh manusia adalah sense of control. Jadi ketika orang nggak bisa kontrol sesuatu, dia pasti akan ngerasa nggak nyaman gitu. Iya. Kalau aku sih gampang aja Mbak Ayu, kalau ada orang yang kekeh gitu mau ngontrol segala sesuatu yang nggak bisa dia kontrol, ya silahkan aja. Mangga tuh silahkan dikontrol. Oke, Bisa nggak gitu ya? Mangga silahkan. Bisa dikontrol nggak gitu? Kalau terus akhirnya dia kekeh mau coba kontrol, dia akan balik bilang gue nggak bisa kontrol ini. Nah oke, dan apa yang bisa lo kontrol akhirnya? Misalnya ya contoh ya. Contoh misalnya sama orang tua ya, kita kan lagi asik-asik sama orang tua gitu. Ya orang tua gue tuh pokoknya bener-bener deh pengen banget gue jadi dokter gitu ya, nggak tahu deh udah dikenalin sama dokter udah di segala sesuatu, gue pengen orang tua gue tuh pengen dia ngerti kalau gue tuh sebenarnya pengen jadi seniman gitu, gimana sih gitu kan ya. Sok atuh kontrol orang tua, sok atuh kasih tahu orang tuanya, bisa nggak? Mau diceramahin kayak apa juga orang tua kita ya orang tua ya, sedikit banget orang tua yang bisa nerima pendapat anaknya bahwa anaknya tuh benar gitu memilih jalan seniman gitu. Kalau menurut aku biasanya kalau udah kayak gitu yang aku lakukan, silakan coba aja kontrol. Emang kekeh pengen kontrol orang tuanya, silakan. Dan find out gitu yourself bahwa itu nggak mungkin. Dan kalau gitu apa yang bisa lo lakukan gitu. Akhirnya orang-orang akan menyadari, kalau klien-klien gue mereka akan menyadari bahwa oh iya berarti sebenarnya gue bisa mulai dari apa yang bisa gue lakukan dulu, ya kan? Misalnya menunjukkan karya kita, memberitahu kepada orang tua kita, membuktikan bahwa ternyata being a seniman itu membahagiakan aku gitu. Ternyata itu bisa menghasilkan uang, tidak terlalu menyulitkan di masa depan. Ketika sudah dibuktikan pelan-pelan, bisa jadi orang tuanya pun akan berubah pikir. Tapi start with diri sendiri ya, apa yang bisa kita lakukan untuk mulai gitu. Gitu sih gitu. Yes. Kayak sebenarnya itu ada cerita dong pengalamannya. Iya, aku ada cerita nih Mbak Ayu, Bu Lucy. Sebenarnya belum lama banget gitu ya. Nah, kan kebetulan Acuan Hidup nih ada project film. Nah, terus aku banyak konsultasi sama orang gitu, termasuk ke Bu Lucy dan Mbak Ayu. Terus abis itu aku dapat selingan-selingan gitu bahwa Acuan Hidup tuh adalah dari netizen. Oke. Acuan Hidup nih videonya yang awal-awal pakai kamera HP doang, mau bikin film gimana, gini. Nah, itu jadi satu case dan challenge. Justru itu challenge buat aku nih ketika si Acuan Hidup udah di sini. Ada yang ngomong gitu, narik ke video-video gue yang di awal gitu ya. Itu jadi challenge. Bahwa sebenarnya kan ini di luar kontrol aku. Aku nggak perlu menjelaskan bahwa justru dengan bambu runcing, gue mulai berkarya dengan modal HP gitu kan. Tapi kan aku nggak perlu menjelaskan itu. Itu semua mereka bebas berpendapat gitu. Tapi dengan aku mengetahui bahwa back to the core lagi dari awal, why-nya kenapa aku mulai, why-nya aku mulai Acuan Hidup. Ketika aku mengingat itu tuh, gila ternyata dulu gue bermodal bambu runcing itu, kemauan gue kuat banget, dan lingkungan gue tuh semua udah di lingkungan yang mendukung, termasuk ada Bu Lucy gitu ya. Akhirnya aku pede lagi, ya udahlah, gue pede aja kok, banyak orang yang support gue dan banyak yang merasa ini bermanfaat. Aku nggak harus kasih pembuktian ke orang lain, tapi pembuktian itu ke diriku sendiri dulu deh. Gitu. Iya. Tuh hasilnya malah luar biasa ya. Udah bergerak sejauh ini kan, iya kan? Ya itu berkat kolaborasi orang-orang yang sefrekuensi. Sefrekuensi akhirnya, iya. Karena kan tetap nggak bisa sendiri ya Bu, tetap nggak bisa sendiri, nggak optimal.
Iya, 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 iya. Ya menarik memang ya perjalanan hidup itu ya. Menarik. Ya sama lah kayak channel Lucy Kusman, emang nggak dinyinyirin orang, ya biarin aja. Kan kita juga tahu ya. Emang Enggak lah. siapa sih, Bu? Masa mau disebutin nama-namanya? Iya. Tapi balik lagi buat setiap orang. Sekarang kalau kita balik lagi, kalau gue ya, kalau aku gitu ya. Apa sih artinya nyinyir? Emang nyinyir tuh jelek gitu ya? Belum tentu juga gitu. Iya, iya. Biarin aja gitu. Benar. Kalau mau ditarik lagi baik atau buruk, apa sih baik, apa sih buruk gitu kan, itu semua sudut pandangnya beda-beda kan, kayak Ayu tadi bilang kan gitu, dan itu nggak bisa kita kontrol sama sekali, biarin aja. Yang pasti kita tahu persis kenapa channel ini dibikin, kenapa Acuan Hidup dibikin, kenapa Ayu mau jadi psikolog, kita tahu persis apa yang jadi why-nya kita gitu. Ketika kita sudah paham dengan why-nya kita, ya eksternal udah nggak terlalu gangguin kita sih, iya kan? Iya, benar. Itu iya, nguatin kita banget tuh. Ketika kayak gitu kan balik ke why-nya lagi, nguatin kita lagi tuh. Balik aja ke situ. Tujuannya harus tahu ya, kita tujuannya apa gitu. Bener. Kenapa nanti kita kalau mungkin di sini kalau di sini viewersnya ada yang bingung gitu. Jadi why-nya gue tuh apa gitu. Silahkan dibuka dari episode pertama. Iya, itu udah dibongkar habis-habisan dari episode pertama sampai silakan sekarang. Buka episode pertama. Ini tuh episode penghujung. Ini udah testimoni orang yang udah dapet why gitu. Tapi kalau ngebongkar why dan value tuh silakan buka episode pertama ya Mbak Lucy ya. Mas Ferry ya episode 1. Dari Mbak Diani sih sebetulnya. Oh iya Mbak Diani. Mas Ferry gitu loh. Lagi muter-muter. Nah, akhirnya pun gue menemukan why hidup gue tuh setelah 3 bulan ini. Wow, great. Iya. Jadi setiap abis belajar dapat itu, terus kan gue kan punya buku ya. Ini adalah buku catatanku gitu. Jadi gue punya buku, setiap itu gue selalu catat gitu. Dan abis itu dipelajarin ulang. Jadi kayak ini ngomong apa? Oh ini bisa nggak gitu kan? Kayak ketemu sama Mas Marcos Chung ya. Oh iya, Marcos Chung. Keren banget. Itu keren. Lo bener step by step transformation tuh di situ banget, mulai dari lo harus apa namanya, meningkatin kompetensi, cari orang memang yang ngedukung lo nggak boleh berhenti di situ, tuh ada tahapan segala itu kejedot-jedot ya gitu. Iya, kejedot-jedot apa segala macam, lo harus nemuin why, value lo gimana, bentar orang tua nilai lo gimana. Wah, kalau menurut gue itu keren banget. Iya, terus Mas Sam juga ya, waduh itu ceritanya kejedotnya udah bukan kejedot lagi kalau dia kebanting-banting gitu ya. Tapi teman-teman jangan khawatir ketika Mas Dimas gitu ya, ketika sudah melewati sebuah proses transformasi dan merasa sudah mulai smooth, sudah mulai nyaman dengan dirinya sendiri, tenang aja, there will be another transformation gitu kan, akan ada transformasi ini lain gitu. Proses berkelanjutan soalnya. Karena hidup itu proses berkelanjutan. Karena transformasi itu kan proses berkelanjutan sumber hidup kita gitu. Jadi Mbak, tapi benar nggak sih Mbak, ketika orang transform sudah nyampe satu titik, dia mau pindah transform ke titik yang lain, challenge-nya jadi lebih kuat? Lebih susah gitu katanya. Tergantung ya. Yang dimaksud susah tuh apa ya, susah ya, kalau ngomong sama seorang coach pasti dibalikin ya. Yang dimaksud dengan susah tuh apa gitu kan? Karena gini, kalau gue ngelihatnya lebih kepada apa namanya, parameter sih ya Yu ya. Jadi misalnya pada saat SD gitu, pada saat SD dapat ujian kenaikan ke SMP gitu. Susah nggak? Susah. Tapi susahnya kan menurut anak SD. Iya nggak sih? Kalau kita kasih soal itu ke anak SMA, dikelecehin kan, aduh gitu aja gitu. Nah, pada saat dia transform lagi dari SD ke SMP gitu, dia sudah mengalami transformasi di SD dengan nyaman, udah lulus nih ujian SD, dia naik ke SMP, di SMP pasti dia mengalami berbagai macam hal, dia berubah lagi menjadi seorang remaja yang menjelang dewasa kan gitu ya, SMP, SMA gitu. Nah, apakah lebih sulit transformasinya? Dia kan sudah ada di level SMP dan SMA ya gitu. Mungkin tidak sesulit ketika dia masih ada di SD gitu. Jadi lebih kepada parameter apa yang mau dipakai pada saat itu kalau menurut aku gitu. Dan lebih kepada tadi yang ceritanya Mas Dimas, sekuat apa dia, sejauh apa dia melenting di proses transformasi yang pertama. Kalau dia sudah kuat dan sudah melenting jauh, tentunya tidak terlalu susah ketika dia mengalami proses transformasi berikutnya. Gitu sih kalau menurut aku. Jadi sangat tergantung dari situ. Benar. Mudah-mudahan menjawab ya, Yuk. Gitu ya.
Iya, dan jangan takut. Maksudnya kadang-kadang orang meragukan kemampuan dirinya sendiri gitu. Ketika pun dia udah nyampe satu titik tertentu, dia ragu sama kemampuan dirinya dia gitu. Iya. Gua akan Karena bisa dia masih meluas pakai. lebih tinggi nggak gitu. Benar. Karena seringkali orang pakai gini. Kadang-kadang seringkali orang memakai ukuran dia saat ini untuk melihat potensi dia masa depan. Kan nggak cocok, Oke. iya kan? Kayak misalnya kayak tadi anak SD ngelihat dirinya dengan ukuran anak SD gitu kan. Iya, jangan kalau dia melihat ukuran dengan anak SMA dia jadi merasa lebih percaya diri dong. Pada saat nanti gue SMA kan gue bukan diri gue yang SD dong. Atau kalau mau lebih real lah, Lucy. Contoh lebih real Lucy deh. Dulu Lucy kan introvert banget ya gitu ya. Introvert, terus senang kerja di belakang layar. Gue nggak pernah senang ketemu dengan orang gitu. Pada saat gue mau jadi seorang trainer, ya pasti nggak pede gitu. Tapi kan pilihannya cuma dua, kata Ayu tadi kan, pilihannya cuma dua. Mau apa di situ? Apakah gue akan mau menjadi seorang trainer dengan kompetensi dan kemampuan gue saat itu, atau gue melihat gue menjadi seorang trainer ketika gue sudah meningkatkan kompetensi gue gitu. Kalau gue udah ningkatin kompetensi dan kemampuan gue, ya gue bisa jadi trainer pasti. Iya. Atau YouTube. Ya kan, Dimas sama Ayu kenal banget Lucy. There is no way Lucy punya YouTube channel. Gue mah kagak suka beginian gitu. Sampai kemudian sampai kemudian suatu titik ya teman-teman menyadarkan bahwa ternyata nggak cukup gitu berbagi dengan satu cara gitu. Harus berbagi dengan berbagai macam cara. Apakah Lucy bisa menjadi seorang yang bersiaran lewat YouTube? Bisa. Itu jadi nggak usah jangan pakai parameter masa sekarang bener untuk banget. Potensi kita masa depan. Benar. Dan yang ku tangkap dari pesan Mas Dimas adalah jangan pernah meragukan kemampuan diri kita. Iya, Jadi jangan ragu sama kemampuan diri kita, karena musuh terbesar kita kan diri kita sendiri ya, yang sering doubting diri kita. Emang lo bisa? Dan guru terbesarnya juga diri kita sendiri. Dulu aku pernah ada yang bilang bahwa kita itu dilahirkan sebagai manusia dengan kekayaan yang luar biasa di sekitar kita, tapi kita tuh nggak tahu apa itu gitu kan. Di dalam diri kita tuh ada apa. Nah, kayak ada kisah nyata nih ya, di tengah pandemi ini gitu. Di tengah pandemi ini aku di dunia training lah. Dunia training turun banget, webinar di mana-mana dengan harga yang banting-banting gitu. In terms of profit kita nggak bisa compete seperti dulu gitu kan. Terus apa yang bisa gue lakuin gitu? Itu walaupun pada saat itu acuan hidup udah jalan gitu, tetap aja aku tuh juga manusia, tetap ada stres gitu kan. Terus gimana nih? Akhirnya aku melakukan refleksi lagi, masuk ke dalam diri dengan bantuan beberapa mentor gitu. Yang aku percaya, Dimas tuh bisanya apa selain ngurusin training, selain kamu nulis, Dimas tuh bisanya apa gitu kan. Aku menemukan bahwa ternyata tuh gue bisa bikin video, bisa ngedit video yang selama ini tuh aku nggak nyadarin. Bikin acuan hidup tuh edit video, terus lama-lama ngeditnya makin bagus. Akhirnya pas aku masuk ke refleksi itu, di tengah pandemi sementara gue jualan jasa editing video deh. Akhirnya survive, Mbak. Sekarang 50% dari seminggu itu ngerjain edit video dari klien-klien rutin, dan 50%-nya lagi ngurusin training dan acuan hidup gitu. Jadi karena aku tahu menggali aku tuh bisanya apa. Itu pertanyaan yang simple, klise, tapi kuat banget kalau kita tahu apa gitu. Iya, benar. Aku juga setuju itu. Iya, karena kan kalau kita bolak-balik ya yuk ngobrolin bahwa Tuhan kan nyiptain kita nggak iseng-iseng berhadiah kan, gitu kan. Dia nggak coba pengen bikin Dimas gitu. Iya. Bikin Dimas bikin gitu, nggak gitu kan. Tapi Tuhan itu pada saat menciptakan Dimas kan dia sudah merancang begitu istimewa kan. Dengan semua hal yang diberikan gitu ya, kemampuannya Dimas, otak yang luar biasa. Kalau kita belajar tentang fungsi otak kan itu, kalau Tuhan ciptakan kita dengan sedemikian hati-hati, dengan sedemikian hebat, nggak mungkin kita nggak bisa survive dalam keadaan apapun. Gue sih yakin benar. Ya. Dan nggak sampai di situ aja Mbak Ayu, Bu Lucy. Ketika udah sampai di sini nih, udah punya klien video, training udah jalan, acuan hidup udah jalan gitu ya. Ada lagi pertanyaan, abis ini mau kemana gitu kan? Untuk sampai sana, dengan kapasitas gue yang sekarang yang realistis,
untuk sampai ke sana apa yang harus gue lengkapi gitu. Caranya gimana gitu. Iya. Itu kan balik lagi ya, nyari lagi tujuan Bener. tujuan baru. Gitu. Dikembaliin ke obrolan kita Mbak Ayu, ya kan, bahwa ketika seseorang itu sudah memahami betul dia pengen apa dalam hidupnya, kemudian ketika seorang itu terus sudah mengenali betul dia itu siapa, punya apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya dia, maka langkah berikutnya jauh lebih enak gitu kan. Kalau lihat itu kan proses transformasi seperti itu kan ya teman-teman, kalau yang ngikutin YouTube channelnya kita kan. Setelah itu tahu juga value-nya apa dari diri kita. Kayak Dimas kan sebenarnya jadi tahu ternyata value-nya gue adalah senang berbagi, ingin meningkatkan kehidupan orang lain gitu. Maka terus jadi bergerak ke arah sana. Yang menarik juga jadi tahu tadi ya apa sih limiting beliefs-nya aku gitu ya, apa belief yang menghalangi aku. Udah gitu terusin sedikit nih setelah tahu ternyata ini belief aku dibongkar dengan bantuan para mentor tadi kan, akhirnya bisa break lah gitu ya, bisa terlewati si limiting beliefs-nya. Nggak cukup sampai situ, jadi udah tahu tujuan kita, tahu sekarang gap-nya di mana. Udah tahu gap-nya di mana, tahu lagi udah gitu kalau tahu gap-nya apa yang harus saya lakukan ya untuk menutup gap itu kan, sehingga muncullah action plan yang dilakukan untuk menutup gap tersebut. Dan yang terakhir adalah akhirnya menciptakan lingkungan yang mendukung mencapai tujuan itu kan. Itu proses transformasi yang kita ngomongin terus loh teman-teman dari awal gitu. Jadi nggak bisa cuma satu atau dua aspek aja dalam sebuah proses transformasi, teman-teman harus memikirkan ke 6 aspek tadi. Benar, setuju. Ya, aku setuju banget. Exactly. Dan itu berputar terus. Dan itu berputar terus sepanjang kita berjalan menjalani hidup tuh. Prosesnya berputar terus. Jadi ada kata kita tahu nyari why itu gimana, kemudian kita tujuannya apa, tuh kepake terus sampai sepanjang usia kita kalau menurutku. Betul. Nah, pada saat kita berkembang kan tujuan kita juga berkembang, ya kan? Maka dimulailah proses transformasi yang baru. Nah, itu ya prosesnya kurang lebih ya sama seperti itu. Kalau kita udah lewatin sekali, 2 kali, kita udah tahu polanya lah. Kedepannya jauh lebih enak. Nah, itu mungkin menjawab yuk pertanyaan yang tadi yuk. Apakah akan lebih susah gitu pada saat kita mengalami sebuah proses transformasi yang baru? Rasanya jawabannya itu, ketika kita sudah mengenali dan memahami polanya, sudah mempraktekkannya, dan kita sudah nyaman dengan polanya, kemungkinan besar kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau bahasanya orang zaman dulu udah lebih bijaksana sih, udah lebih tahu lah apa yang harus dilakukan gitu kan. Iya benar, setuju. Jadi makanya programming yourself, designing yourself itu menjadi sangat penting dilakukan dengan sengaja kalau menurut aku ya, dengan sengaja, dengan kesadaran. Enggak cuma ngikutin alur, tapi you have to really sadar dan lakukan dengan sengaja sehingga teman-teman membentuk pola dan desain yang baru dari hidup teman-teman. Dalam situasi apapun pola dan desain yang kurang lebih sama teman-teman bisa pakai atau kembangkan gitu. Udah punya basisnya lah ya, gampangannya gitu kali ya. Setuju. Keren ya Bu Lucy. Siapa dulu dong yang ngajak ngobrol, kan ada Mbak Ayu dan Dimas. Tapi ini loh Bu Lucy, tadi ngomongin ke ini ya, ke kita transformasi segala macam, itu termasuk lingkungan kita yang transformasi, frekuensi kita yang sama. Nah itu tuh aku bersyukur banget dengan aku bertransformasi, itu muncul ke eagerness untuk belajar hal-hal baru, sama keterbukaan diri aku untuk cari mentor, karena penting banget. Kita tuh kadang nggak bisa bantu diri kita sendiri. Yes, benar. At the first place pasti kita mencoba, aduh gue pengen bantu diri gue tapi gue nggak ada kapasitas untuk itu gitu. Akhirnya kita harus membuka diri kita untuk minta bantuan ke psikolog, ke coach, ke mentor, karena itu matters banget. Harus jangan malu deh, jangan malu. Jangan lupa loh, Tuhan menciptakan manusia tuh makhluk sosial. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa hidup sendiri gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang lagi menonton, yang lagi terjebak dengan kesombongan, nggak mau minta tolong gitu, egonya terlalu besar untuk minta tolong, ingat, memang kita diciptakan sama Tuhan itu untuk saling bantu-membantu. Nggak bisa kita sendirian gitu. Beneran. Iya, itu banget. Jadi kalau masih sulit untuk minta tolong tuh biasanya harus dicari bloknya itu apa gitu ya. Bloknya itu apa gitu kan. Iya, kenapa nggak berani minta tolong? Benar. Atau nggak mau minta tolong? Nggak mau. Mungkin kalau kebanyakan orang nggak mau admitting dia punya kekurangan. Itu dia deny Mbak.
Dia deny Dia bahwa deny. dia emang membutuhkan bantuan dan ada kekurangan gitu. Bahwa gue kekurangan, ngapain gue bisa kok gitu melakukan sendiri. Itu kan mental block lagi ya baliknya. Atau Terus diselusur juga. Atau kata Pak Thomas, ingat nggak di episode sebelumnya Pak Thomas Sugiarto? Ya Pak Thomas Sugiarto Iya, Pak Iya, Thomas Pak ingat, Thomas. tapi Iya. beliau Yang dia statement mengatakan apa? banyaknya orang itu ya bukannya apa soal ego aja, tapi nggak mau repot. Aku kena banget tuh. Bener. Artinya bener. Kalau aku mau transform tuh repot banget loh. Yeah. Dan nggak ada transformasi yang nyaman, tuh nggak ada. Transformasi tuh pasti nge-break banyak hal dalam diri Anda yang bikin Anda merasa tidak nyaman. Banyak orang nggak mau repot gitu. Banyak orang nggak mau repot dengan perasaannya, nggak mau repot dengan tindakannya, nggak mau repot dengan pemikirannya. Mendingan terjebak aja di situasi yang nyaman, yang nggak enak, yang tidak memberdayakan di masa lalu. Kayak gitu. Sebenarnya sih kalau kayak gitu emang butuh kepedulian yang tinggi ya, kepedulian yang tinggi gitu. Karena untuk peduli kadang harus repot sih, gitu kan. Kayak kita refleksi untuk nge-coach diri kita sendiri aja gitu, cari tujuan sama cari values kita. Itu kita harus luangin waktu 5 menit kan lumayan repot kan. Ketika kita mau tidur, godaannya gue sebenarnya refleksi paling gampang kalau mau tidur. Tapi tantangannya paling besar, ngikutin mata gue yang berat. Atau lawan rasa malesnya itu, rasa ngantuknya untuk ayo deh kita meditatif dulu deh gitu, untuk masuk ke dalam diri kita dulu. Karena refleksi itu seringkali menyakitkan loh, dan nggak banyak orang yang seneng. Nggak banyak orang yang mau untuk berhadapan dengan rasa sakitnya gitu. Benar. Refleksi itu nggak selalu nyaman gitu. Iya nggak sih? Benar. Iya, karena harus meruntuhkan kita punya ego, meruntuhkan dan mengakui bahwa oh ya gue salah ya ini. Apalagi untuk orang-orang tertentu yang memang sudah punya value di dalam hidupnya dia bahwa salah itu nggak boleh gitu. Nggak boleh ada salah gitu, harus benar kalau itu kan memang agak sulit gitu. Tapi ya kalau mau transform kan bisa aja walaupun repot ya. Buat teman-teman yang lagi menonton sekarang, kalau melihat seorang Mas Dimas yang saat ini kayaknya kok aduh anak muda ya udah berhasil melewati berbagai macam persoalan dalam hidupnya. Belum berhasil Bu, masih berjalan. Iya, masih berjalan. Ya, mungkin di luar kan orang melihat gitu, oh dia udah berhasil, dia sudah bisa punya project-project yang ini. Jangan lihat di situnya kali, lihat bahwa memang itu proses yang nggak mudah dari awalnya gitu. Ya, jadi kekuatan dalam menjalankan prosesnya itu penting banget gitu ya. Kalau aku ngingetin kali teman-teman, nggak ada proses transformasi yang mulus, nyaman, tenang, aman, tentram gitu. Banyak teman-teman akan berhadapan dengan hal-hal yang nggak nyaman untuk dalam diri teman-teman. Tapi lakukan 3K itu ya, harus lakukan dengan komitmen dan konsisten serta continue gitu. Terus menerus dilakukan, maka transformasinya jadi. Once sudah ngelewatin lah transformasi kayak apa juga di depan bisa. Udah tau polanya. Kayak gitu ya. Oke, teman-teman. Seru banget ngobrol dengan Dimas nih. Mbak Ayu, ada yang mau disampaikan nggak nih sebagai penutup sebelum kita akhiri obrolan kita nih? Iya benar tadi yang Mbak Lucy sampaikan 3K itu benar banget gitu kan, jadi harus konsisten, punya komitmen, itu benar banget dan itu akan menjadi jauh lebih mudah ketika teman-teman di sini itu bisa tahu tujuannya apa, maunya kemana, arahnya apa, value-nya apa. Once kehilangan komitmen, balik lagi ke tujuan itu akan ngegampangin banget. Ketika kita tahu tujuannya, nah kalau pengen tahu tujuannya seperti yang tadi kita bahas ya, nonton dari episode 1 sampai ini dapat deh tujuannya. Iya. Mas Dimas, ayo kasih tips-tips atau pesan-pesan kepada teman-teman yang lagi nonton nih. Buat teman-teman yang subscribernya Lucy Kusman, sama kalau ada subscriber Acuan Hidup yang nonton, ini buat teman-teman, transformasi itu penting banget buat dalam kehidupan kita di segala aspek, mau kita masih sekolah, mau kita udah kerja, mau kita berumah tangga, gitu penting banget. Ya, intinya itu bukan untuk orang di sekitar kita aja, tapi yang penting untuk diri kita dulu aja deh, gitu. Karena gimana kita mau ngasih kepedulian kita ke orang lain kalau kita nggak punya kepedulian, gitu. Jadi start to care about yourself. Asik. Tuh teman-teman dengerin tuh. Start to care about yourself kata Dimas ya. Betul. Baik teman-teman, terima kasih Mbak Ayu udah ditemenin. Mas Dimas terima kasih banyak sudah berbagi anak muda ini ya kepada teman-teman muda yang lagi mendengar. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan itu bisa memberikan bahan pemerenungan lah untuk teman-teman memulai langkah-langkah dalam transformasi diri teman-teman.
karena kita sebagai manusia tidak bisa tidak bertransformasi. Ya. Lingkungan kita berubah, ya kan? Tantangan dalam hidup kita juga berubah, maka kita harus terus-menerus bertransformasi. Karena transformasi diri membuat hidup kita menjadi lebih berarti. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya.